Selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Martinus Novin Pamungkas dengan NIM 2101118120065 dari kelas A. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus 9, yaitu Drug Delta Facility. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan, latar belakang. Proyek berfokus pada alternatif kanal periferal. Kanal ini dianggap dapat menjadi solusi untuk memotong Sungai Sacramento dan delta Sungai San Joaquin sehingga aliran air Sungai Sacramento langsung ke delta bagian selatan. Pada proyek ini, diusulkan kanal atau saluran baru melalui bagian utara delta yang nantinya akan dibuang ke bagian tengah. Tujuan usulan tersebut adalah agar debit aliran outflow itu dapat mengalami peningkatan dan mengurangi sedimen garam saat musim kemarau. Tujuan dari studi value engineering ini yaitu yang pertama, menentukan kelayakan teknis dari rencana atau konsep yang diusulkan termasuk dampak terhadap perikanan. Kedua yaitu merekomendasikan penyelarasan yang disukai. Yang ketiga yaitu memberikan atau menyediakan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi. Yang keempat yaitu memberikan atau menyediakan kriteria yang relevan untuk operasional. Bagian kedua yaitu deskripsi proyek. Berdasarkan permintaan dari Bay Delta Office atau BDO, Division of Engineering DOE, melakukan studi prakelayakan Drug Delta Facility atau TDF. Proyek ini memiliki konsep untuk mengalirkan 4.000 CFS air dari Sungai Sacramento dekat Hood dan melepaskan air tersebut di South Fork Mokelumne River dekat Beaver Slough. Proyek ini termasuk dalam bagian dari alternatif peningkatan kualitas air Calvert Road 2000. Permasalahan yang akan dibahas dalam studi prakelayakan ini antara lain, yaitu lokasi pengalian, pemilihan alinyemen kanal, persiapan fasilitas yang diperlukan seperti struktur intake dan outlet, kasih ikan, jembatan, sipon, struktur outlet, gerbang dan struktur kontrol aliran, dan perkiraan biaya awal. Bagian intake dari TDF akan berlokasi di Sungai Sacramento dekat Hood, sedangkan bagian outletnya akan berada di South Fork Mokelumne River dekat dengan Beaver. Total panjang kanal adalah sekitar 12 mil. Gambar berikut ini merupakan gambaran dari saluran yang akan direncanakan. Berikut ini data umum proyek lokasi di Sacramento, California pada tanggal Juni 2007. Pemilik proyek yaitu California Department of Water Resources. Dengan ketua tim VE yaitu Strategic Value Solution Incorporation atau SVS. Dan konsultan VE yaitu John L. Robinson. Selanjutnya yaitu komponen TDF. Komponen utama dari TDF yaitu yang terdapat 6, yaitu yang pertama fasilitas intake, yang kedua yaitu struktur outlet, yang ketiga yaitu kanal, yang keempat sipon, yang kelima jembatan, dan yang keenam adalah pusaran delta rawa. Alinyemen kanal TDF. Pemilihan alinyemen kanal didasarkan pada kondisi geologi. Alinyemen dibuat dengan menghindari daerah berkembang, menara komunikasi, tikungan tajam, lahan basah, dan tempat-tempat bersejarah yang ada di sepanjang alinyemen kanal TDF. Kanal juga dibuat sependek mungkin untuk mengantisipasi biaya yang tinggi. Selanjutnya yaitu geometri kanal TDF. Berikut ini adalah gambar dari geometri kanal TDF. Kanal dibuat dalam bentuk trapesium. Kecepatan maksimum dibatasi sebesar 2,5 kaki per detik untuk menghindari erosi, dan kemiringan pada kanal adalah 3:1. Lebar kanal di pangkalan sekitar 110 kaki. Ini yaitu elevasi sill outlet. Tujuan utama dalam penentuan tinggi elevasi intake adalah untuk meminimalkan masuknya sedimen ke dalam saluran, dan juga untuk meminimalkan lebar dari intake. Ini yaitu fasilitas intake. Fitur utama dari sistem intake adalah deflektor sampah, pintu air dan jembatan utama, jalan layanan, pintu banjir, trash rack, sikat ikan dan kanal bypass, serta pemompa.
Gambar berikut merupakan fasilitas intake dari TDF. Berikut ini adalah rincian dari biaya awal proyek. Yaitu yang pertama umum untuk mobilisasi dan mobilisasi sebesar 8.736 dalam 1.000 US dollar. Struktur inlet yaitu 43.948, struktur pompa yaitu 58.814.000 US dollar, kanal TDF yaitu 87.420.000 US dollar, sipon yaitu 13.790.000 US dollar, jembatan yaitu 33.751.000 US dollar, outlet dan struktur lain 3.941.000 US dollar, dengan subtotal yaitu 250.400.000 US dollar. Kemudian tambahan yaitu sebesar 100.160.000 US dollar, sehingga total keseluruhan yaitu 350.560.000 US dollar. Biaya tersebut dibulatkan sehingga total menjadi 360 juta US dollar. Bagian ketiga yaitu proses value engineering. Terdapat 3 tahap yaitu pre-workshop, workshop, dan pasca workshop. Pada pre-workshop, peninjauan dan pengumpulan dokumentasi terbaru dengan pengembangan proyek. Pada bagian kedua yaitu workshop terdiri dari 6 fase, yaitu fase informasi, fase analisis fungsi, fase kreatif, fase evaluasi, fase pengembangan, dan fase presentasi. Dan yang terakhir adalah fase workshop, yaitu menyiapkan laporan studi VE dan berkoordinasi dengan DWR untuk membantu mereka membuat keputusan mengenai penerimaan alternatif nilai. Pada bagian keempat ini akan ditampilkan alternatif proyek yang dimunculkan dalam studi value engineering. Alternatif pertama yaitu nomor CF04, yaitu melakukan pengalian saluran dari hood ke slope dengan mengurangi jarak total saluran. Definisi konsep asli yaitu pengalian 4.000 CFS air dari Sungai Sacramento di hood dan akan dialirkan ke South Fork menggunakan saluran trapesium. Sedangkan deskripsi konsep alternatif yaitu memperpendek saluran dan pengurangan injek pompa sehingga biaya yang diperlukan lebih kecil. Menerapkan cara-cara yang layak untuk mengurangi kerampangan saluran dan meminimalkan kehilangan air dan biaya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari konsep alternatif. Kelebihan yaitu mengurangi biaya dengan menghilangkan 40% panjang saluran, 2 sipon, dan 1 jembatan. Mengurangi dampak lingkungan dan menghilangkan pemutusan fasilitas pertanian dan operasi di New Hope. Dan kekurangannya yaitu penurunan kualitas air, menyebabkan backwater di BCC, dan mengarahkan aliran air ke wilayah yang memiliki kendala hidrologi. Berikut ini adalah gambar perbandingan dari konsep asli dan konsep alternatif. Ini yaitu alternatif nomor CF10, yaitu struktur saluran intake di utara Walnut Grove atau Log. Deskripsi konsep alternatif yaitu terdapat 3 alternatif dan aliran air akan dibuang ke Sungai Mokelumne, Snodgrass Slope, dan Sungai Mokelumne South Fork. Kelebihan dan kekurangan konsep alternatif. Kelebihannya yaitu mengurangi biaya proyek, mengurangi dampak lingkungan, dan meninggalkan 4.000 CFS di Sungai Sacramento dari hood ke kota Logi. Sedangkan kekurangannya yaitu pengurangan manfaat untuk ekspor kualitas air, menyebabkan dampak publik yang lebih besar, kemungkinan tumbukan pada hidrolik delta cross kanal. Berikut ini adalah perbandingan konsep asli dan konsep alternatif. Konsep asli bagian kiri dan konsep alternatif di bagian kanan. Alternatif selanjutnya yaitu nomor CF15, membuat saluran pemotong melintasi Staten Island ke South Fork. Deskripsi konsep asli yaitu struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi dan fish track. Deskripsi konsep alternatif yaitu konsep alternatif Georgiana Slope di Walnut Grove mengalihkan 4.000 CFS air Sungai Sacramento untuk dipindahkan ke Fork selatan Sungai Mokelumne di utara pertemuannya dengan Beaver Slope. Kelebihan dari konsep alternatif yaitu panjang 6,8 mil dibanding 12 mil.
jumlah sifon yang lebih sedikit, air yang dialirkan tetap mengalir sejauh 12 mil. Tidak diperlukan rak sampah. Selanjutnya yaitu pada intake terdapat satu jembatan jalan umum, dan kelebihan terakhir tidak ada ikan di bagian hilir layar. Sedangkan kekurangan konsep alternatif yaitu pengurangan kualitas air, hak jalan yang lebih mahal, konstruksi sipon yang lebih sulit, sedikit di luar batasan ROV, biaya layar sungai lebih mahal, dan konstruksi layar lebih sulit. Berikutnya adalah perbandingan konsep asli dan konsep alternatif. Konsep asli bagian kiri dan konsep alternatif ada gambar di bagian kanan. Selanjutnya yaitu alternatif nomor CF19. Pengalian di beberapa lokasi dengan mempertimbangkan kapasitas saluran hilir. Deskripsi konsep alternatif yaitu melakukan pengalian di beberapa lokasi memiliki kapasitas pengalian gabungan hingga 4000 CFS. Lokasi, ukuran, dan konfigurasi masing-masing pengalihan akan dikembangkan berdasarkan kapasitas saluran penerima hilir yang ada, jarak ke saluran penerima, kendala lingkungan, kondisi lokal, dan kemampuan untuk memenuhi peningkatan kualitas air tujuan. Kelebihan dari konsep alternatif ini yaitu yang pertama, saluran angkut lebih pendek dan lebih kecil. Kedua, yaitu mengurangi atau menghentikan pemompaan. Yang ketiga, yaitu fleksibilitas lebih besar. Selanjutnya, yaitu desain standar telah terbukti. Dan yang terakhir, yaitu alternatif dapat dibangun secara bertahap. Sedangkan kekurangan dari konsep alternatif ini yaitu biaya operation and maintenance sedikit lebih besar. Kedua, yaitu kemungkinan terjadi backwater. Dan yang ketiga, yaitu kemungkinan pembesaran saluran. Berikutnya adalah gambar dari konsep alternatif. Selanjutnya yaitu alternatif nomor CF38, yaitu meningkatkan kapasitas pengalihan saluran air delta cross channel atau DCC dan penambahan fish screen. Deskripsi konsep asli pada alternatif nomor CF38 ini adalah fasilitas DCC yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan delta pusat dan selatan melalui rawa Snodgrass dan Sungai Mokelumne. Fasilitas pengalian yang dimiliki dan dioperasikan oleh USBR saat ini mampu mengalirkan hingga sekitar 9.000 kaki kubik per detik atau CFS air dengan gravitasi dari Sungai Sacramento. Studi yang telah selesai hingga saat ini mengasumsikan bahwa DCC yang ada terbuka penuh selama periode akhir Juli hingga awal November dan ditutup selama bagian tahun yang tersisa. Studi menunjukkan bahwa air yang dialirkan menghasilkan pengurangan salinitas yang signifikan pada fasilitas ekspor delta yang terletak di delta selatan. Sedangkan deskripsi konsep alternatif nomor CF38 ini yaitu pertama, perbaikan gerbang DCC, kedua, meningkatkan kapasitas pengalian DCC dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas yang ada. Ketiga, yaitu memperluas aliran pengalih DCC. Keempat, yaitu menyediakan fish screen di saluran yang melebar untuk menangkap ikan yang melewati gerbang baru. Dan yang kelima, yaitu penyediaan sistem pengumpulan ikan dan pompa kembali. Kelebihan dari konsep alternatif ini yaitu perbaikan gerbang DCC akan menambah keandalan pengaliran. Yang kedua, yaitu menambah fleksibilitas untuk operasi. Yang ketiga, yaitu mempertahankan laju aliran yang lebih tinggi di Sungai Sacramento. Yang keempat, yaitu perbaikan alternatif tidak berdampak pada lalu lintas kapal daerah itu dan karenanya tidak memerlukan mitigasi. Sedangkan kekurangan dari konsep alternatif ini yaitu timbul biaya tambahan. Yang kedua, mengakibatkan perubahan yang sering dan cepat pada ketinggian permukaan air hilir yang dapat merusak saluran hilir dan pengguna air. Yang ketiga, yaitu mengarahkan aliran air ke wilayah yang memiliki kendala hidrologi. Dan yang keempat, yaitu peningkatan pengalian dapat mendorong penarikan tambahan oleh pengguna hilir. Berikutnya adalah gambar dari konsep alternatif. Berikutnya yaitu alternatif nomor DF01, yaitu penggunaan vertical plate screen. Deskripsi dari konsep aslinya yaitu melibatkan vertical plate screen berukuran 4000 CFS dan terletak di dalam saluran intake serta dilengkapi sistem pembersihan otomatis. Sedangkan deskripsi konsep alternatifnya yaitu
Fasilitas penyaringan ikan yang diusulkan di sungai panjangnya akan mencakup sekitar 1.200 kaki dengan 20 kaki tiap layar untuk memberikan kecepatan pendekatan 0,2 fps. Selain itu, akan disediakan panel sembur sebagai sistem bantuan hidrolik darat jika terjadi perbedaan yang tinggi antara sungai dan teluk. Kelebihan dari konsep alternatif ini yaitu tidak diperlukan bypass pumping. Yang kedua yaitu ikan tidak akan mengalami gangguan. Dan yang ketiga itu puing-puing akan tetap berada di sungai dan akan mengalir di hilir. Yang kekurangan dari konsep alternatif ini yaitu biaya yang lebih tinggi. Yang kedua diperlukan cover dam yang lebih besar. Yang ketiga diperlukan banyak perawatan. Dan yang keempat yaitu lebih sulit mempertahankan kecepatan pendekatan seragam pada permukaan layar. Berikut ini adalah gambar dari konsep asli. Selanjutnya yaitu alternatif nomor DF27, yaitu menyediakan saringan sampah dan gorong-gorong di sisi bawah tanggul. Deskripsi dari konsep asli yaitu menempatkan seluruh struktur intake di sisi sungai tanggul, sehingga membutuhkan tanggul yang harus direkonstruksi untuk mengikat intake baru. Gerbang kepala disediakan di bagian hilir dari saringan ikan dan di bagian atas stasiun pompa untuk mencegah kemungkinan banjir. Sedangkan deskripsi konsep alternatif yaitu meletakkan saringan sampah dan gerbang pembuka di Sungai Sacramento untuk menjaga ukuran layar view tetap kecil dan melindungi stasiun pompa dari banjir. Selain itu dibuat 8 gorong-gorong kotak berukuran 10 kaki kali 10 kaki di bawah tanggul baru. Kelebihan dari konsep alternatif ini yaitu memenuhi persyaratan State Reclamation Board. Yang kedua, konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong. Yang ketiga, dapat diterapkan ke layar konsep asli dan lokasi pompa. Dan yang keempat, yaitu struktur penting pada tanggul dapat dijaga dengan baik. Sedangkan kekurangan konsep aslinya yaitu membutuhkan persetujuan dari State Reclamation Board dan Corps of Engineers. Berikut ini adalah gambar konsep aslinya. Berikut ini akan ditampilkan rekap penilaian studi VE didasarkan pada sudut pandang fungsi dan sumber daya. Dari 7 alternatif yang diusulkan dalam studi value engineering, untuk yang pertama yaitu untuk nomor CF04 dari fungsinya tetap, sedangkan dari sumber dayanya menurun. Yang kedua untuk alternatif nomor CF10, fungsinya tetap dengan sumber daya menurun. Yang ketiga untuk nomor alternatif CF15, fungsinya tetap dengan sumber dayanya juga tetap. Untuk nomor alternatif CF19, fungsinya meningkat dengan sumber dayanya menurun. Pada nomor alternatif CF38, fungsinya tetap dengan sumber dayanya menurun. Pada alternatif nomor DF01, fungsinya meningkat, sumber dayanya juga meningkat. Dan yang terakhir yaitu untuk alternatif nomor DF27, fungsinya meningkat dan sumber dayanya menurun. Berikutnya adalah total biaya setelah dilakukan studi VE. Untuk alternatif nomor CF04, dengan deskripsi melakukan pengalian saluran dari hood ke last loop dengan mengurangi jarak total saluran, yaitu dengan biaya 358.936.000 US dollar. Untuk alternatif nomor CF10A, yaitu struktur pengambilan di utara Walnut Grove atau Loke, pipa ke Sungai Megalumne dengan 2 sipon dan 3 jembatan, biaya modalnya yaitu sebesar 389.861.000 US dollar. Selanjutnya yaitu untuk alternatif nomor CF10B, yaitu struktur pengambilan di utara Walnut Grove atau Loke, kanal 4.000 ke Sungai Megalumne tanpa sipon dan dengan 3 jembatan, itu biayanya 232.566.000 US dollar. Selanjutnya yaitu alternatif nomor CF10C, yaitu struktur pengambilan di utara Walnut Grove atau Loke dengan pipa 3 dan 9.000 kali, transisi ke kanal 2,5 mil ke Sungai Megalumne dengan 3 sipon dan 5 jembatan, biayanya yaitu sebesar 450.431.000 US dollar. Selanjutnya yaitu untuk nomor alternatif CF15, yaitu membuat saluran pemotong lintas Staten Island ke South Pole, yaitu biaya modalnya sebesar
554.000 US dollar. Selanjutnya, yaitu pengalian di beberapa, yaitu nomor alternatif CF19, yaitu pengalian beberapa lokasi, Snodgrass Slope, Meadow Slope, dan mempertimbangkan kapasitas saluran diesel. Biaya pertama untuk site A, yaitu sebesar 60.653.000 US dollar. Biaya pertama untuk site 1A, yaitu sebesar 49.450.000 US dollar. Untuk site kedua, yaitu sebesar 57.633.000 US dollar. Untuk site ketiga, yaitu 57.105.000 US dollar. Untuk site keempat, biaya modalnya yaitu sebesar 54.513.000 US dollar. Untuk site kelima, yaitu sebesar 50.490.000 US dollar. Dan yang terakhir untuk site keenam, yaitu sebesar 55.655.000 US dollar. Selanjutnya yaitu untuk alternatif nomor CF38, yaitu meningkatkan kapasitas pengalian saluran air delta cross channel atau DCC dan penambahan fish screen. Biaya modalnya yaitu yang pertama 369.383.000 US dollar, dan yang kedua yaitu 140.583.000 US dollar. Biaya modal untuk alternatif DF01 penggunaan vertical flat screen dan alternatif DF27 menyediakan jaringan sampah dan gorong-gorong di bawah tanggul tidak dihitung. Pada bagian terakhir yaitu bagian 5, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, alinyemen saluran atau kanal yang diusulkan untuk fasilitas truk delta terlihat menjadi solusi yang layak, namun tidak menjadi pilihan utama. Hal tersebut disebabkan karena alinyemen tersebut membutuhkan pembangunan kanal baru yang lebih mahal. Pada beberapa lokasi, air Sungai Sacramento dapat dialihkan secara substansial sehingga dapat mengurangi biaya. Kedua, yaitu evaluasi lanjutan perlu dilakukan pada pengalian air dari Delta Cross Channel yang dipercaya memiliki pengaruh pada pengurangan salinitas dengan biaya rendah. Yang ketiga, setelah dilakukan evaluasi oleh tim BE pada fish screen di kanal dan fish screen di sungai, diketahui bahwa fish screen di sungai memiliki beberapa keuntungan untuk ikan, tapi biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, tim BE merekomendasikan fish screen berbentuk V dalam kanal. Yang keempat yaitu kanal baru perlu disediakan penghalang ikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi hulu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan selama saya presentasi. Terima kasih.